Ketika melihat Natanael, Yesus berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Tentu Natanael terheran-heran mendengar perkataan Yesus itu sehingga ia bertanya, "Bagaimana mungkin engkau mengenal aku?" Yang mengherankan Natanael bukanlah pertama-tama bahwa Yesus telah melihatnya di bawah pohon ara. Yang paling mengherankan Natanael adalah kenyataan bahwa Yesus telah mengetahui pikiran-pikiran dan isi hatinya yang terdalam. Yesus mengetahui impian-impiannya. Yesus mengetahui doa-doanya. Dan kemudian Natanael menyerahkan diri seutuhnya dan selamanya kepada Yesus, pribadi yang mengetahui seluruh isi hatinya, yang telah melihat kerinduannya yang paling dalam, yang mungkin selama itu ia rahasiakan dan yang tak pernah dapat ia ungkapkan dengan kata-kata. Dia yakin dan percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang dijanjikan Allah, pribadi yang diurapi Allah. Yesus mengetahui seluruh isi hati manusia, impian-impian manusia, kerinduan terdalam manusia yang seringkali kita bicarakan dengan Yesus dalam doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat agung. Nama-nama ini tentu tidak asing bagi kita semua. Dari kitab suci kita tahu, Mikael adalah pembela Allah sendiri, melindungi umat Israel, dan dengan kekuatan perkasa memimpin bala tentara surgawi dalam perjuangan melawan setan. Gabriel menyatakan rencana Allah terhadap umat Israel dan mewartakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Ia juga diutus kepada Maria untuk meminta persetujuannya menjadi bunda penebus. Sedangkan Rafael diutus untuk menyembuhkan Tobias dari penyakitnya dan membebaskan Sarah, putri Raguel, dari gangguan roh jahat. Para malaikat agung ini senantiasa memuji dan mewartakan keagungan Allah. Oleh karena itu, mari kita juga seperti mereka memberikan diri untuk senantiasa mampu memuji keagungan Allah dalam hidup ini. Mari sekarang kita mempersiapkan hati kita memasuki Ekaristi Kudus ini dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kesalahan kita serta mohon kerahiman Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, secara mengagumkan Engkau menetapkan para malaikat dan manusia bekerja sama dan mengambil bagian dalam karya penyelamatan. Semoga para malaikat agung senantiasa menguatkan kami untuk melawan kejahatan, meneguhkan kami untuk mewartakan kabar baik, dan menuntun kami dalam peziarahan hidup di dunia ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat tata dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tatanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan germawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulutku. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Di hadapan
tentara-tentaranya. Muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan pesta para malaikat agung yang tidak asing bagi kita semua, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Sering orang bertanya, siapa malaikat itu? Santo Agustinus menjawabnya dengan singkat. Menurut seluruh keadaannya, malaikat itu adalah pelayan Allah. Dan itulah yang nampak kuat dilakukan oleh Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mereka adalah pelayan-pelayan Allah, pesuruh-pesuruh Allah untuk mau nyatakan maksud dan kehendak Allah kepada manusia. Dalam bacaan pertama, semakin kuat siapa mereka itu. Dalam penglihatan Daniel, dalam semarak mulia penyerahan kemuliaan tahta kepada Anak Manusia, di sana malaikat-malaikat itu hadir melayani Anak Manusia. Dan dalam bacaan Injil kita dengar di akhir tadi, Natanael, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Dan Anak Manusia itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Dalam Injil dikisahkan perjumpaan antara Yesus dan Natanael yang diajak oleh Filipus. Ketika melihat Natanael, Yesus berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Tentu Natanael terheran-heran mendengar perkataan Yesus itu, sehingga ia bertanya, "Bagaimana mungkin engkau mengenal aku?" Yang mengherankan Natanael bukanlah pertama-tama bahwa Yesus telah melihatnya di bawah pohon ara. Yang paling mengherankan Natanael adalah kenyataan bahwa Yesus telah mengetahui pikiran-pikiran dan isi hatinya yang terdalam. Yesus mengetahui impian-impiannya. Yesus mengetahui doa-doanya. Dan kemudian Natanael menyerahkan diri seutuhnya dan selamanya kepada Yesus, pribadi yang mengetahui seluruh isi hatinya, yang telah melihat kerinduannya yang paling dalam, yang mungkin selama itu ia rahasiakan dan yang tak pernah dapat ia ungkapkan dengan kata-kata. Dia yakin dan percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang dijanjikan Allah, pribadi yang diurapi Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengetahui seluruh isi hati manusia, impian-impian manusia, kerinduan terdalam manusia yang seringkali kita bicarakan dengan Yesus dalam doa-doa kita.
Mari disegarkan dan diingatkan oleh Nathanael ini, kita senantiasa berani untuk menyerahkan diri, menyerahkan perlindungan kita, menyerahkan seluruh hidup, keseharian dan masa depan kita kepada Dia yang sungguh memahami kita, mengerti isi hati kita, mengerti kerinduan terdalam kita. Semoga Dia yang mengetahui semuanya itu, Dia juga yang memberikan terbaik bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, berkat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan segenap hatiku. Di hadapan para malaikat aku akan bermazmur bagimu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, roti surgawi telah menyegarkan jiwa raga kami. Dengan rendah hati kami mohon, semoga berkat kekuatan santapan suci ini, kami setia melangkah menuju keselamatan abadi di bawah perlindungan para malaikat agung-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.